فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jamaah, semoga selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita setelah kita jeda beberapa pertemuan. Alhamdulillah bisa kembali memulai dan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, di mana kita sudah sampai pada sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tak lupa kami ingatkan kepada jamaah untuk selalu memperbaiki niat agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Kita diperintahkan untuk meluruskan wajah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saat beribadah. Dialah yang kita harapkan ridhonya, tidak menoleh kepada niat-niat yang lain. Maka barang siapa yang telah berbuat ikhlas, insyaallah dimudahkan dalam setiap amalnya. Allah Subhanahu wa taala memuji di antaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa beliau mampu melewati berbagai ujian dalam hidup beliau, termasuk mampu melewati godaan syaitan dan juga godaan Zulaikha. Padahal beliau termasuk dikatakan masih muda, di mana kebanyakan orang sulit mengendalikan emosi dirinya ketika masih muda. Kita semua, baik yang masih muda atau yang pernah muda, faham betul bagaimana beratnya mengontrol diri kita, melawan hawa nafsu diri kita untuk sholat, kemudian menjaga pandangan, kemudian banyak tuntutan-tuntutan di dalam agama ini yang harus kita kerjakan, dan kita tidak akan mampu melewati itu semua kecuali dengan ikhlas. Allah berfirman, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Kalau ikhlas, insyaallah Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk menjalankan kewajiban, Allah mudahkan untuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Allah mudahkan pula dalam menjalankan talabul ilm, datang ke pengajian ketika seseorang ikhlas. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab sujud as-sahwu. Padahal sebelumnya masih membahas tentang apakah bismillah dijahar atau disirkan, dibaca dengan pelan atau dibaca dengan suara keras yang terdengar oleh orang lain. Banyak di antaranya yang bertanya, kok lompat ke sujud sahwu? Maka kita katakan, kita jelaskan bab-bab ini mengikuti alur dari kitab Umdatul Ahkam, mengikuti alur dari penulis ketika menyusun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
ketika beliau sudah masuk pada bab sujud sahwi, maka kita sebagai bentuk adab juga terhadap kitab beliau, maka kita bacakan sesuai bagaimana beliau buat urutan dari kitab ini. Taib, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sujud sahwi ini punya banyak definisi. Definisi yang paling masyhur secara bahasa, sahwi artinya nisyan, lupa. Saha yashu sahwan. Saha yashu sahwan artinya nisyan atau lupa. Wa huwa tarku min ghairi ilm. Seseorang meninggalkan sesuatu tanpa menyadarinya. Tidak sadar dia telah meninggalkan sesuatu, itu namanya sahwu. Dan yang perlu diperhatikan bahwa sahwu di sini yang dia tidak sengaja. Adapun yang sengaja melalaikan, artinya dia sebenarnya ingat tapi pura-pura lalai, maka jelas yang seperti ini berdosa. Kalau seseorang lupa tidak sengaja, tidak sadar, dia tidak berdosa. Nabi SAW bersabda, "Ufiya li ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih." Umatku dimaafkan atas perbuatan khata', melakukan kesalahan karena jahil, tidak tahu hukum, wa nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan juga apa-apa yang mereka dipaksa, ikrah, ketika dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita juga tidak berdosa. Nabi SAW juga bersabda tentang orang yang lupa di bulan Ramadan, kemudian dia makan dan minum, puasanya dianggap tidak batal, puasanya dianggap sah. Man nasiya fi nahari Ramadan fa akala aw syarib falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Kata Nabi SAW, siapa yang lupa di bulan Ramadan kemudian dia makan atau minum, ketika sadar hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Bahkan Nabi mengatakan itu adalah pemberian makan dari Allah Subhanahu wa taala bagi si hamba yang sedang lapar ini. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang dilupakan atau dibuat lupa oleh Allah di bulan Ramadan itu pilihan. Ya, karena Allah lagi ngasih makan ke orang tersebut di saat yang lainnya tidak boleh makan. Orang ini boleh makan tanpa disengaja. Ya. Tapi bukan berarti ketika sudah lupa, sudah sadar, kemudian dilanjutkan makannya, ya. Atau sekalian nambah misalnya, atau sekalian minumnya macam-macam. Nah ini lupa yang menyengaja. Ya. Mirip sebenarnya kata sahwun itu ada juga yang menyengaja, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam surat Al-Ma'un. Allah mencela orang-orang yang lalai dari sholat. Bukan lalai karena tidak disengaja, tapi lalai sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Lafadznya sama, sahun. Dari kata sahun, sahayashu. Sahun isim fa'il dari sahayashu, fa'ilun sahin, ya, jamaknya sahun. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, katanya tadi orang yang sahun tidak berdosa. Kalau dia tidak sadar, tidak ingat, tidak dosa. Tapi kalau dia ingat kemudian sengaja dia tunda sholatnya sampai keluar waktunya,
Jelas yang seperti ini dia berdosa. Makanya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang tertidur kemudian kelewat sholat sampai masuk waktu berikutnya, dia tidak berdosa. Tertidur, mungkin dia sudah ikhtiar pasang jam waker, ya, alarm. Dia mungkin mengira bahwa akan dibangunkan oleh keluarganya, ternyata tidak ada yang bangunkan, atau terlalu lelap saking capeknya, kebablasan sholatnya, dia tidak berdosa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama an salatin au nasiyaha, falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur atau lupa salat karena tidak sengaja, kafarahnya hanya mengqadha'nya saja. Ya, dia kerjakan salat itu ketika dia sudah ingat. Meskipun baru ingat 1 hari. Ya, meskipun lewat 2-3 waktu sholat karena lupa atau karena tertidur, baru ingat, langsung ketika ingat dia tutup kesalahan itu dengan mengqadha'nya, dan dia tidak berdosa sedikit pun. Dia tidak berdosa sedikit pun. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah sholat ini satu ibadah yang tidak bisa gugur dari seorang muslim apapun kondisinya, kecuali dia tidak mampu. Kalau dia masih mampu mengerjakan sholat ini dengan cara apapun yang bisa dia kerjakan, sholat ini tidak akan gugur. Beda dengan ibadah yang lainnya. Ada kondisi-kondisi seseorang tidak bisa berpuasa karena safar, boleh tidak puasa, diqadha nanti. Ada yang benar-benar tidak puasa dan tidak diwajibkan mengqadha, boleh diganti dengan bayar fidyah karena dia tidak mampu berpuasa selamanya. Mungkin sudah tua, mungkin pikun. Bahkan kalau pikun tidak wajib puasa. Ya. Mungkin karena sudah tua atau sakit, tapi dia masih sadar, masih berakal, dia boleh tidak berpuasa kemudian diganti dengan bayar fidyah. Zakat hanya wajib bagi sebagian orang yang hartanya mencapai nisab, dan nisabnya berumur 1 haul atau 1 tahun. Orang yang tidak memiliki itu semua tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Haji sama, hanya bagi orang-orang yang mampu saja, yang tidak mampu tidak diwajibkan. Dan Islamnya sama antara yang tidak haji dengan yang haji. Orang yang tidak haji karena dia tidak mampu, Islamnya sama dengan orang yang berangkat haji karena dia mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebankan seseorang yang dia tidak mampu mengerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau seandainya Allah mengurangi pahala orang yang tidak berangkat haji karena tidak mampu, ya seakan-akan ada ketidakadilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan derajat orang yang tidak berangkat haji adalah ketika mereka mampu dan tidak berangkat. Ya. Bahkan dia bisa jatuh pada satu dosa ketika sudah mampu, punya uang, punya waktu, sehat, masih bisa melakukan perjalanan jauh, dia tidak berangkat haji, atau hukum yang sama untuk umrah, dia tidak melaksanakan ibadah umrah, maka dia berdosa. Tapi kalau yang tidak mampu, apalagi dia sudah punya niatan, ya Allah kalau seandainya saya mampu, saya ingin berangkat ibadah haji, tapi ternyata sampai meninggal dia tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tercatat pahalanya dan Islamnya juga dianggap sempurna. Meskipun dia belum melaksanakan rukun yang kelima. Nah, ini ibadah-ibadah yang subhanallah
masih bisa ditoleransi di kondisi-kondisi tertentu. Tapi sholat, selama orang tersebut masih bisa melek, mungkin dia sudah tidak bisa berdiri dengan tegap dalam waktu yang lama, duduk. Dia tidak bisa duduk dengan tegap, berbaring. Dia tidak bisa berwudu pakai air karena sakit atau tidak ada air, tayamum. Tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, sholat seadanya langsung. Tanpa wudu dan tanpa tayamum. Tidak punya pakaian, pinjem. Kalau tidak pinjem, tidak punya, tidak ada yang bisa menutup aurat, tetap diwajibkan untuk sholat meskipun dia sholat telanjang. Misalnya dia benar-benar sudah usaha, nggak ada pakaian, mungkin sangat kekurangan sekali hidupnya, tidak ada yang mau minjemin, ya, tidak ada yang mau ngutangin, sudah, dia sholat seadanya dan tidak gugur sholat dari dia. Satu-satunya ibadah yang tidak gugur dari seseorang. Seseorang tidak bisa berbaring, tidak bisa berwudu, tidak bisa pakai pakaian yang bersih karena nggak ada yang bisa memakaikan pakaian bagi dia. Sholat dalam kondisi seadanya, tetap sholat. Walaupun hanya menggerakkan jarinya, walaupun hanya mengerjakan sholat dengan isyarat matanya saja, ibadah yang tidak bisa ditoleransi. Makanya perlu diperhatikan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak mengerjakan sholat itu bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang sepele. Ada satu pemikiran yang bisa dikatakan sesat. Ya. Sebagian orang mengatakan, saya tidak sholat, yang penting saya orang baik. Yang penting saya tidak minum. Yang penting saya enggak mencuri, enggak korupsi, enggak berbuat zalim sama orang lain, enggak berzina. Yang penting saya enggak ngelakuin dosa, tapi saya enggak mau sholat lah. Saya cukup jadi orang baik saja. Dia pikir meninggalkan sholat itu dosa yang sepele. Padahal dosa meninggalkan satu waktu sholat dengan sengaja itu dosanya lebih berat daripada dosa berzina, daripada dosa minum khamar, daripada dosa membunuh seseorang. Satu kali meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia tidak mengqadhanya dan dia tidak bertaubat dari dosa tersebut, itu dosanya lebih besar daripada berzina, daripada membunuh seseorang. Sehingga perlu dipahami bahwasanya sholat ini walaupun seseorang lupa, ketika ingat tetap diqadha. Diqadha dalam kondisi yang dia mampu kerjakan. Ya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi sunnatullah. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dielak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri bisa lupa. Allah takdirkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam lupa. Dan ini satu fakta yang cukup menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Barangkali di antara kita ketika kita melakukan kekeliruan, kita merasa sempit sekali. Melakukan satu kesalahan, kita ngerasa beban sekali. Padahal salah bisa menimpa siapapun termasuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun bedanya antara Nabi dengan kita manusia biasa, para nabi maksum. Mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga
Allah tidak membiarkan mereka keliru. Karena memang sudah sepatutnya demikian. Kalau misalnya para nabi ketika melakukan kekeliruan dibiarkan, mereka nggak layak lagi jadi teladan. Ya, kayak ketika mereka melakukan kekeliruan langsung dibenarkan, langsung diperbaiki oleh Allah, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak mereka para nabi maksum. Namun tetap membuat kita sadar bahwa nabi saja bisa salah, nabi saja bisa keliru, bisa lupa, apalagi kita manusia biasa yang derajatnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lainnya. Ini jelas menghibur bagi kita yang suka ngerasa bersalah terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Kalau merasa bersalah ini sampai membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jelas hal seperti ini tidak dibenarkan. Dalam kajian tauhid yang kita sampaikan di Masjid Al-Mu'minun di setiap hari Senin, kesempatan yang terakhir sebelum pekan ini, pekan sebelumnya, itu dijelaskan bagaimana seseorang harus menjaga kadar rasa takut dia dengan rasa berharap dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam porsi yang cukup. Jadi seorang manusia itu ketika menyimpan perasaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus ada dua-duanya. Dia harus punya rasa takut kepada Allah, takut dari marahnya Allah, takut dari hukumannya Allah, takut dari siksanya Allah. Tapi dia juga harus punya rasa berharap dari kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dia harus punya rasa takut bahwa Allah itu bisa marah, Allah itu bisa menghukum kita, kita juga harus punya perasaan bahwasanya Allah itu sayang. Allah itu maha lembut kepada hambanya. Makanya seseorang pintar-pintar mengatur dua perasaan ini, rasa takut dan juga rasa berharap dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia lagi istiqomah, ya, ketika dia lagi rajin sholat, ibadahnya Masya Allah, dosanya lagi jarang, atau bahkan sehari insya Allah dia merasa soleh sekali, maka dalam kondisi seperti ini dia tingkatkan rasa takut dia kepada Allah agar dia tidak merasa bangga dari kesolehan dia, agar dia tidak merasa aman bahwa ibadah dia pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia naikkan kadar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan siapa-siapa di mata Allah. Saya tidak mungkin bisa mengerjakan sholat ini kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baik karena Allah menutupi kesalahan-kesalahan saya. Yang seperti ini. Seorang ketika dia lagi ngerasa baik-baiknya dia, soleh-solehnya dia, lagi istiqomah, dia tingkatkan rasa takut dia kepada Allah agar dia tidak terbuai dengan amalan dia. Sehingga dia ujub, GR, merasa dia sudah pasti masuk surga, atau merasa dia sudah pasti aman dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia naikkan kadar takut dia kepada Allah. Dalam kondisi yang sebaliknya, lagi down, subhanallah, lagi tergelincir, jatuh pada satu dosa, benar-benar terpuruk dalam satu dosa, tetap dia harus punya rasa takut, tapi yang ditingkatkan adalah rasa berharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ketika dia sudah berdosa, kemudian dia tahu bahwasanya Allah berhak untuk menghukum dia, kemudian dia putus asa dari rahmat Allah, sekalian saya tidak usah taubat, bablas aja tambah lagi, ya sudah terkadung, sudah terlanjur basah katanya. Nggak seperti itu konsepnya. Kalau seseorang dia sedang terjatuh,
Dia tetap harus takut kepada Allah, takut Allah menghukum dia. Tapi di saat-saat seperti ini dia juga perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang betul pada setiap hamba. Sebesar apapun dosa dia, Allah tidak pernah berhenti memanggil hambanya untuk kembali kepadanya, untuk mengajaknya untuk inabah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, untuk mengajak hambanya bertaubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Disebutkan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya di siang hari bagi mereka yang telah berdosa di malam hari. Allah buka pintu taubatnya di malam hari bagi mereka yang telah melakukan dosa di siang hari. Begitu seterusnya setiap hari, tidak pernah ketutup. Kecuali matahari terbit dari barat. Kecuali kematian sudah di hadapan, nyawa sudah berada di kerongkongan, baru tertutup pintu taubat. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita, menyadarkan kita, masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepada Allah, berarti Allah sayang sekali sama kita. Sebelum itu terlambat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka masing-masing dengan dosa yang begitu banyak. Kata Allah, jangan pernah putus asa dari rahmatku. La taqnatu min rahmatillah. Allah hapus, Allah mampu mengampuni segala dosa sebelum berdirinya hari kiamat, sebelum nyawa dicabut oleh malaikat. Ya. Dia Allah Subhanahu wa taala malah ngajak. Allah enggak malah tambah jauh sana. Tambah keblinger sana, silahkan dibiarkan, enggak. Malah Allah Subhanahu wa taala setiap hari ngajak siapapun hambanya yang melakukan kesalahan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bukan hanya untuk mereka yang telah berbuat dosa saja. Orang yang lagi baik pun merasa dirinya sudah baik, tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Siapa di antara kita yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau manusia terbaik pun setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak, ada riwayat yang menyebut 100, 60 dan lain sebagainya. Beliau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW bertaubat. Apalagi kita, tidak ada di antara kita yang merasa suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan pernah menganggap diri kalian paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak perlu fokus memperhatikan diri kita sudah berstatus apa di pandangan orang. Cukup kita semua sudah sadar bahwa setiap dari kita punya dosa, kemudian perbaiki, ya, kemudian perbaiki sebisa mungkin. Tapi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada sujud sahwi. Nabi SAW pun bisa lupa. Bahkan Nabi SAW perlu diingatkan oleh sahabatnya. Ya. Kita baca hadis yang pertama, hadis yang ke-101. Hadis pertama dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatay al-'ashi. Qala ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل
في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسأ ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سالوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. Ini satu kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW pernah sholat salah satu waktu sholat asyi, disebutkan oleh ahli bahasa al-asyi itu waktu antara tergelincirnya matahari sampai terbenamnya. Dua sholat yang ada di waktu ini, sholat apa? Zuhur dan asar. Berapa rakaat sholat zuhur dan asar? 4 rakaat. Namun kata Ibnu Sirin, kata Abu Hurairah, ya, sebenarnya Abu Hurairah pernah menyebutnya kepadaku sholatnya, sholat zuhur atau sholat asar. Tapi Ibnu Sirin yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, aku lupa waktu itu Abu Hurairah ceritanya sholat zuhur atau sholat asar. Tapi sisa ceritanya Ibnu Sirin masih ingat apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau salat. Fa shalla bina rak'atain. Kata Abu Hurairah, Nabi salat 2 rakaat. Tsumma sallam. Salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Setelah salam, beliau bangun, kemudian berdiri bersandar ke satu kayu yang malang melintang di masjid. Ada satu kayu, beliau jadikan sandaran, bersandar seakan-akan ka'annahu ghadban, seakan-akan Nabi SAW sedang marah. Tapi para sahabat tidak ada yang tahu. Dan karena segennya para sahabat, tidak ada yang berani ngajak Nabi SAW bicara. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi. Nabi SAW mengaitkan jari jemari beliau sembari meletakkan khaddahul aiman ala dhahri kaffihil yusra. Jadi pipi yang kanan diletakkan di atas punggung tangan beliau yang kiri. Jadi sambil melamun atau sambil merenung, ya, diam. Tapi para sahabat masih tidak ada yang berani negur beliau. Ya. Jamaahnya kharajatis sur'an min abwabil masjid, pada keluar dari masjid kemudian langsung pada bisik-bisik masing-masing. Tapi masih nggak ada yang berani ngajak Rasulullah SAW bicara. Mereka sambil berbisik-bisik, aqusiratis shalah, apakah salat syariatnya sudah diringkas? Yang mereka tahu salat 4 rakaat diringkas menjadi rakaat kalau sedang safar. Kok ini Nabi tidak safar, lagi di Madinah, tempat tinggal beliau, kok salatnya dijadikan 2 rakaat? Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Di situ ada Abu Bakar dan juga ada Umar radhiyallahu taala anhuma. Fahaba ayyukallima. Sekelas Abu Bakar dan Umar pun tidak ada yang berani negur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dzul yadain. Ada salah seorang sahabat yang punya julukan dzul yadain, orang yang punya 2 tangan. Kenapa disebut orang ini punya 2 tangan? Padahal semua orang punya 2 tangan. Karena 2 tangannya cenderung lebih panjang daripada tangan manusia yang normal. Ya, dia tangan panjang. Tangan panjang bukan yang artinya mencuri, ya. Panjang tangan atau tangan panjang yang benar-benar. Tangannya memang panjang, bukan kiasan, tapi memang tangannya lebih panjang daripada normalnya tangan seseorang.
Faqala ya Rasulullah, laki-laki ini yang disebut Dzul Yadain yang berani negur Rasulullah, ya Rasulullah, anasit am qusiratis shalah? Panjenengan lupa atau memang sengaja salatnya diringkas? Atau mungkin Allah memerintahkan Anda untuk meringkas salat 4 rakaat, direvisi hukumnya yang asalnya 4 rakaat sekarang jadi 2 rakaat. Salat zuhurnya atau salat asarnya. Apa kata Nabi SAW? Lam ansa wa lam tuqsar. Kata beliau, ana tidak lupa. Salat juga enggak diringkas. Salat masih dalam hukum asalnya 4 rakaat. Jadi Nabi SAW merasa dirinya tidak lupa dan merasa dirinya sudah salat 4 rakaat. Dzul Yadain yakin betul bahwasanya Nabi SAW salat baru 2 rakaat. Maka Nabi SAW diingatkan, tadi engkau salat 2 rakaat ya Rasulullah. Rasulullah tabayun lagi, mastiin lagi. Yang salah saya atau Dzul Yadain, kata Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, akama yaqulu Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain benar? Ucapannya benar. Ya, Rasulullah mungkin kaget dengan jumlah jamaah yang sebegitu banyaknya, yang ngasih tahu cuma 1 orang. Ya, makanya Nabi pastikan, nih Dzul Yadain benar enggak? Ternyata semuanya bilang iya ya Rasulullah. Oh, baru ketahuan bahwasanya mereka tidak berani negur Rasulullah SAW. Di saat itu juga Rasulullah SAW langsung menyempurnakan sholatnya, dan tentu jamaahnya yang lain juga ikut menyempurnakan, karena jamaahnya adalah makmumnya Rasulullah SAW. Padahal Nabi sudah selesai, sudah salam, bangun, sempat diam, berdiri, bersandar di salah satu kayu yang melintang di masjid. Sempat ngobrol, ya, sempat ada obrolan. Dia tadi Dzul Yadain bertanya, Rasulullah, engkau lupa atau memang sholat lagi diringkas? Setelah disadarkan, Rasulullah SAW langsung kembali ke tempat sholat beliau. Fataqaddama wa shalla ma tarak. Beliau sholati rakaat yang kurang. Tsumma salam, kemudian salam. Jadi kurang 2 rakaat, beliau genapkan dengan salam. Tsumma kabbara wa sajad misla sujudihi aw atwal. Setelah salam, beliau takbir lagi, sujud lagi, aw atwal. Sujudnya sama seperti sujud saat sholat beliau yang zuhur tadi atau asar tadi, atau lebih panjang daripada itu. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit mengangkat kepala beliau dengan bertakbir. Setelah itu, tsumma kabbara wa sajad, takbir lagi, sujud lagi. Misla sujudihi aw atwal, 2 kali sujudnya. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, bangun dari sujud sembari bertakbir, Allahu akbar. Farubbama sa'aluhu tsumma sallam. Kemudian mungkin ada banyak bertanya, setelah Nabi SAW sujud 2 kali itu, Nabi salam lagi atau tidak? Qal nubbi'tu anna Imran bin Husain qal thumma sallam. Setelah itu aku dikasih tahu oleh Imran bin Husain bahwa Nabi menutup 2 sujud tadi dengan salam lagi. Dengan salam lagi. Rawahul Bukhari dan juga Muslim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada umatnya melalui takdir Allah. Allah lupakan dulu Nabi SAW. Allah beri salah seorang sahabat kesempatan, Dzul Yadain, untuk menegur beliau. Dan subhanallah, Nabi SAW tidak merasa direndahkan ketika ditegur. Beliau SAW menerima masukan, diingatkan, langsung mengingat, langsung sadar. Ya, dan ini salah satu teladan pemimpin yang baik. Ya, banyak di antara kita, sebagian dari kita yang sudah ketika menjadi seorang pemimpin, ketua, pejabat atau apa, diingatkan, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak sadar dan lain sebagainya. Ya, ini jelas. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, pemimpin dari seluruh pemimpin yang ada di dunia ini, beliau
Pemimpin dari seluruh manusia, bahkan bukan hanya orang-orang yang hidup setelah zaman Rasulullah, orang-orang yang hidup sebelum zaman Rasulullah pun Rasulullah menjadi pemimpin bagi mereka. Ya. Itu pun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerima nasihat, menerima masukan. Salah langsung ingatkan. Dan ini wajar, orang salah itu bukan aib, bukan menjadi kekurangan. Yang menjadi aib itu ketika salah diingatkan tapi tetap keras kepala. Itu yang menjadi aib. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja bisa salah, ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima nasihat dan juga ingatan dari, ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah karena sesungguhnya mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika diingatkan, ya dia ambil nasihat atau manfaat dari nasihat tersebut, bukannya malah fokus, ya, menutupi kesalahan dia dengan memalingkan atau mengganti topik atau dan lain sebagainya. Ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salah satu cara melaksanakan sujud sahwi. Cara melaksanakan sujud sahwi. Hadis ini dijadikan oleh penyusun atau pengarang kitab ini sebagai hadis pertama di dalam bab sujud sahwi, karena beliau merasa hadis ini hadis yang paling kuat dan bisa menjadi dasar dalam tata cara melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi. Walaupun nanti insya Allah di hadis-hadis berikutnya akan dijelaskan, ya, dijelaskan praktek-praktek yang lain yang sebutkan bahwasanya ada juga cara melaksanakan sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam. Yang dikerjakan sebelum salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu di hadis ini sedang kurang 2 rakaat sholatnya, kemudian beliau lengkapi sholat 2 rakaat tersebut, kemudian beliau salami dulu sholat tersebut, kemudian beliau tambal lupanya beliau tersebut dengan sujud sahwi jumlahnya 2 kali sujud. Saat sujud bertakbir, bangkit dari sujud juga bertakbir. Saat sujud lagi bertakbir, bangkit dari sujud yang kedua pun bertakbir, kemudian ditutup lagi dengan salam tanpa tasyahud. Langsung setelah bangun dari sujud ditutup dengan salam. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh sifat sujud sahwi atau sujud sahwi yang dikerjakan setelah salam. Yang perlu digarisbawahi, ya, sebelum kita nanti berbicara lebih jauh dan mungkin kita bahas di kesempatan mendatang terkait bagaimana cara-cara yang lebih afdol, kapan lebih afdol sujud sahwi setelah salam, kapan lebih afdol sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini dibahas oleh beberapa ulama dengan mengumpulkan berbagai dalil-dalil dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya saat mengerjakan sujud sahwi. Nah, sebelum membahas itu yang insya Allah kita tunda di kesempatan mendatang, yang perlu difahami bahwa hukum sujud sahwi ini hukumnya adalah wajib ketika yang kita tinggalkan atau yang kita lupa adalah sesuatu yang wajib. Suatu yang wajib. Lupa 1 rakaat, kemudian lupa tidak tasyahud awal misalnya, kelewat, maka ditambal dengan sujud sahwi yang hukumnya wajib. Artinya kalau seseorang tidak mengerjakan sujud sahwi yang hukumnya wajib ini, sholat dia belum sempurna. Ya, sholat dia belum sempurna. Karena ada di antara kaum muslimin, di antaranya adalah beberapa ulama mazhab Syafi'iyah, mereka menganjurkan sujud sahwi ketika
meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Ketika meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Di antara contohnya adalah mereka mengamalkan yang namanya kunut subuh. Ya, kunut subuh ini di dalam literasi mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya hukumnya sunnah. Yang pertama. Jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwasanya orang yang enggak kunut subuh, subuhnya enggak sah. Ini telas yang pertama, keliru sekali karena ulama mazhab Syafi'iyah sendiri yang meyakini mengamalkan kunut setiap subuh, itu pun mereka hanya mengatakan hukumnya sunnah muakkadah maksimal, sunnah yang ditekankan. Kemudian kalau terlewat, lupa ndak kunut, mereka juga menganjurkan untuk sujud sahwi. Ya. Nah, hukum sujud sahwi ini juga menjadi sunnah karena yang ditinggalkan adalah hal yang sunnah. Tapi ketika satu yang kita tinggalkan adalah wajib, yang kita lupa adalah hal yang wajib tidak kita kerjakan dalam sholat, maka sujud sahwinya hukumnya menjadi wajib, sebagaimana pendapat yang paling kuat di antara para ulama yang menjelaskan tentang hukum sujud sahwi ini. Nah, sujud sahwi ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Penyebabnya ada 3. Bisa karena ziyadah, karena nambahi gerakan dalam sholat yang seharusnya tidak dikerjakan. Ya, misalnya sholat lebih 1 rakaat gerakannya misalnya. Baru ingat, langsung ditambal dengan sujud sahwi. Padahal kan nambah itu kan tidak bolong, kelebihan, tapi tetap dianggap perlu ditambal dengan sujud sahwi. Sebab yang kedua adalah naqs. Jelas kalau seseorang kurang, baik kurang rakaatnya atau kurang salah satu gerakan sholatnya, ini jelas lebih logis lagi untuk seseorang menambalnya dengan sujud sahwi. Yang ketiga, ragu. Orang ketika dia ragu, dia lupa atau tidak, dia ragu sholatnya sudah lengkap atau tidak, ya. Para ulama menyebutkan yang ragu pun tetap diperintahkan untuk melaksanakan atau mengerjakan sujud sahwi. Walaupun sebenarnya faktanya ada khilaf di antara para ulama, ya. Ada yang mengatakan orang yang ragu tidak perlu sujud sahwi, cukup dia bangun keyakinan dia di atas sesuatu yang pasti. Contoh misalnya ada orang ragu sholat saya sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Orang yang dalam kondisi seperti ini, yang jelas dalam tuntunan Nabi SAW, kita diperintahkan mengambil opsi yang paling meyakinkan, yaitu jumlah yang paling sedikit. Kalau kita ragu, saya sudah 4 atau 3, ambil 3, sehingga kita tambah 1 rakaat. Istilahnya, kalau lebih nggak apa-apa, yang penting jangan kurang. Ya, jadi kalau seandainya nyatanya adalah kita sebenarnya sudah 4 rakaat, ya enggak apa-apa kita tambahkan 1 rakaat. Gara-gara ragu tadi. Tapi kalau misalnya antara 3 dan 4 kita milihnya 4 dan ternyata yang benar nyatanya adalah kita baru 3 rakaat, berarti kan kita belum sempurna sholatnya, masih kurang 1 rakaat. Jadi dalam kondisi seseorang yang ragu, saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, dia pilih saya baru sholat 3 rakaat. Dianggap dirinya baru sholat 3 rakaat, kemudian dia tambahkan rakaat yang keempat. Nah, sebagian ulama mengatakan yang ragu seperti ini, karena dia nggak tahu mana yang benar, dia sebenarnya kurang atau enggak, tapi dia sudah jaga-jaga dengan menambah 1 rakaat tadi. Sebagian ulama ada yang mengatakan enggak wajib sujud sahwi. Namun menurut pendapat yang masyhur mengatakan orang yang ragu pun tetap diperintahkan atau minimalnya dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi selain penyebab sujud sahwi karena kelebihan atau karena kekurangan, yang ketiga penyebab sujud sahwi juga karena ragu. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda,
ya, idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab falyutimma ma alaih thumma liyasjud sajdatain. Kalau salah seorang ragu dalam salatnya, maka dia jaga-jaga atau hati-hati, ambil pilihan yang paling hati-hati dengan menambah 1 rakaat, kemudian dia sujud 2 kali setelah salat tersebut, ya, baik sebelum atau setelah salam, yang disebut dengan sujud sahwi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, yang mengatakan bahwa siapa yang ragu tetap juga dianjurkan untuk sujud sahwi menurut pendapat yang masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya? Enggak usah. Jamaah yang lain bagaimana? Lebih baik demi kehati-hatian, ya, karena tadi sujud sahwi hukumnya sebagaimana pendapat yang kuat, hukumnya wajib, ya. Namanya wajib, kalau ditinggalkan secara sengaja berarti sholatnya tidak sempurna. Maka lebih baik diulangi sholatnya, kemudian ditambah sujud sahwi. Diulangi salatnya kemudian ditambah sujud sahwi. Lebih baik diulangi. Dan juga seharusnya jamaah yang lain juga diingatkan. Ya, kalau jamaah yang lain tidak ada yang mengingatkan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan. Tapi bagi yang sudah diingatkan, ya dia jelas menyempurnakan. Kemudian sujud sahwinya wajib dikerjakan menurut pendapat yang sahih, bahwasanya sujud sahwi hukumnya wajib. Kan dahulu saya tidak tahu hukumnya, ya. Sekarang sudah tahu dan masih mampu. Sebenarnya Allah memaafkan insyaallah, tapi demi kehati-hatian, ya, biasanya para ulama menyarankan kalau sekarang sudah sadar dan mampu mengulanginya, lebih baik diulangi, ulang salatnya. Tanya lain? Baik. Menurut mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanabilah, dan juga para ulama muasirin dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lainnya, mereka menyebutkan bahwa bacaan sujud sahwi sama seperti sujud salat pada normalnya. Ya. Yang membedakan bacaan sujud adalah sujud tilawah, karena memang ada nasnya, ada hadisnya yang menyebutkan bacaan sujud tilawah. Ketika membaca ayat Al-Quran yang ada ayat sajdahnya, maka baca sujud tilawah, doanya khusus, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu dan seterusnya. Adapun sujud sahwi karena tidak ada nasnya, bahkan dari zahir hadis yang tadi kita baca, pernyataan Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Nabi sujud seperti sujudnya beliau dalam sholat atau lebih panjang. Ini menunjukkan ada indikasi bahwa tata caranya sama, doanya pun insya Allah sama. Jika baca Subhan Rabbiyal A'la, ya, sebanyak 3 kali, ya, minimal, atau sebagaimana yang paling afdal. Taib. Setelah sujud yang pertama kita bertakbir bangkit. Dalam duduk di antara 2 sujud ini tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi menyebutkan doa. Beda dengan duduk di antara 2 sujud yang ada di dalam salat di rakaat-rakaat kita. Itu ada doanya, Rabbighfirli, atau doa-doa yang semacamnya yang diriwayatkan dalam tata cara doa duduk di antara 2 sujud di setiap rakaat-rakaat salat kita. Namun di dalam sujud sahwi ini tidak disebutkan. Termasuk juga tidak ada tasyahud setelah
setelah sujud yang kedua. Jadi karena memang ini tujuannya adalah untuk menambal, jadi dikerjakan dengan singkat, ya, tanpa ada doa di antara dua sujud, tanpa ada tasyahud antara sujud dengan salam. Ya, wallahu a'lam. Enggak. Baik. Yang pertama terkait orang yang lupa tasyahud, kemudian dia tasyahud awal ya, bukan tasyahud yang kedua. Karena beda antara tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua. Tasyahud yang kedua hukumnya wajib, lebih wajib daripada tasyahud yang pertama. Bahkan disebutkan rukun, tidak bisa ditinggalkan. Ya. Nah, tasyahud yang pertama ini masyhur disebutkan oleh para ulama hukumnya tidak sampai rukun. Yang kalau rukun itu kan tidak bisa ditinggalkan sama sekali, tidak ada toleransi. Lupa, sadar, ingat atau tidak ingat, tahu atau enggak tahu, ditinggalkan tidak sah sholatnya. Tapi kalau gerakan sholat yang hukumnya tetap wajib, tapi levelnya di bawah rukun satu tingkat, tidak sampai rukun, itu ketika ditinggalkan karena sengaja batal sholatnya. Tapi kalau tidak disengaja bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Karena pendapat ini para ulama menyebutkan bahwa seseorang imam yang sudah terlanjur bangun, ya, kalau dia berdirinya sudah sempurna, banyak yang menganjurkan tidak perlu turun lagi. Karena tadi hukum tasyahud yang pertama itu tidak sampai rukun, bisa langsung ditambal dengan sujud sahwi di akhir. Jadi kalau misalnya dia langsung lanjutkan rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat, kemudian tasyahud hanya sekali, tasyahud akhir, setelah itu cukup ditambal dengan sujud sahwi, insya Allah sholatnya sudah sah. Ya, karena dia meninggalkan tasyahud itu awalnya tidak sengaja, kemudian ketika diingatkan dia sudah berdiri secara sempurna. Kalau belum berdiri secara sempurna, masih dalam posisi proses bangun, para ulama masyhur menyebutkan kembali lagi dalam posisi duduk sebelum berdiri tegap. Jadi masih gerak mau bangun, diingatkan dan langsung sadar, langsung cancel berdirinya, langsung duduk. Datang kita kerjakan tasyahud awalnya, jangan ditinggalkan. Tapi yang sudah terlanjur bangun ini yang khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang saya pilih, termasuk yang sudah terlanjur bangun pun tidak masalah kalau dia kembali lagi untuk duduk. Ya, jadi kalau dia sudah terlanjur bangun, kemudian diingatkan, lebih baik dia tetap kembali untuk menyempurnakan tasyahud pertamanya. Ya, tasyahud yang pertamanya. Dan semua kondisi baik yang mengerjakan atau tidak mengerjakan, yang ragu atau tidak ragu, apalagi yang sudah jelas-jelas lupa, semuanya wajib sujud sahwi. Dan ketika imam sujud sahwi maka makmum juga wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Mungkin yang lupa memang hanya imam, tapi tetap ketika imam setelah itu sujud sahwi, makmum juga wajib mengikuti imam, mengikuti sujud sahwi juga. Ya. Mengikuti sujud sahwi. Kalau misalnya imam tidak mengerjakan sujud sahwi, mungkin di sini kondisinya berbeda. Kalau makmum jelas sholatnya insya Allah sempurna. Tapi yang lupa ini si imam ini, ya, diperselisihkan tentang sholatnya beliau, apakah sudah cukup sempurna atau wajib diulangi karena dia tidak menambal kesalahan dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi kalau imam sujud, ya, dalam kondisi apapun dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya, baik tadi yang sudah terlanjur bangun kemudian lanjut ke rakaat ketiga, itu jelas karena dia tidak mengerjakan tasyahud awalnya dan para ulama menyebutkan sholatnya sah insyaallah. Ataupun yang memilih untuk yang sudah bangun kemudian duduk lagi, atau yang belum sempurna bangunnya masih dalam proses berdiri kemudian langsung ingat duduk, itu pun tetap dianjurkan untuk
untuk sujud sahwi. Ya, karena tadi sujud sahwi itu karena kelebihan, karena kekurangan atau karena ragu. Orang yang sudah terlanjur bangun, ini berarti dia nambah gerakan. Berarti ada kelebihan di situ. Maka dia juga ya punya alasan untuk melaksanakan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ikut. Nah, ini kalau misalnya dia tidak tahu hukumnya ya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Tapi pendapat yang masyhur disebutkan makmum wajib mengikuti imam melaksanakan sujud sahwi. Ya itu ya, kalau memang ada pendapat seperti itu maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya mentoleransi dalam hal ini. Kalau bagi imam jelas wajib mengerjakan sujud sahwi. Adapun bagi makmum pendapat yang saya pilih ya, yang sependek yang saya tahu wajib mengikuti imam untuk mengerjakan sujud sahwi. Dan seperti itu yang kami lihat dari guru-guru kami ya, saat mereka lupa sujud ya makmumnya pun mengikuti sujud sahwi. Cukup? Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena jelas ya si makmum apalagi sudah sadar ya, dia mengerjakan sujud sahwi sendiri. Ya, sholatnya imam ini pasrahkan kepada Allah. Ya, syukur-syukur ada yang mengingatkan dia. Ya, syukur-syukur ada yang mengingatkan dia. Ada juga sebagian yang sudah diingatkan masih ngerasa udah salah lanjut. Ya nggak apa-apa, makmum sujud sendiri-sendiri untuk kehati-hatian. Ya, takutnya sholatnya kurang. Ya. Kalau sudah jelas kurang, jelas makmumnya sempurnakan dulu sholatnya jelas. Ya, kurang 1 rakaat, sempurnakan dulu. Ketika makmumnya yakin sholatnya kurang, imamnya nggak mau nambah misalnya, ada yang seperti itu. Makmumnya tetap harus menyempurnakan dulu, kemudian dia sujud sahwi masing-masing. Ya. Wallahu alam. Insya Allah kita tambahkan lagi dan semoga tambah jelas lagi di kesempatan mendatang. Dilanjut dengan bab hukum melewati tempat sujud orang yang sedang sholat ya, yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan hukum-hukumnya, apakah hanya makruh ataukah sampai haram berdosa dan lain sebagainya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما